Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan jurnal edukasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang publikasi ilmiah profesional 2 untuk persiapan pemetaan kompetensi PK Online PPKB GPAI tahun 2023. Baik, bagi yang belum atau bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, share, komen, dan juga bunyikan tanda loncengnya agar kami tetap selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Penelitian karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dalam bidang penelitian si penulis. Manfaat karya tulis ilmiah yang baik adalah A. Memiliki manfaat yang kontekstual, B. Memiliki manfaat personal, C. Memiliki manfaat yang dinamis, D. Memiliki manfaat individual dan sosial, E. Memiliki manfaat teoritis dan praktis. Baik, untuk nomor 1 ini, penelitian karya tulis ilmiah ini tentu harus memiliki kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dalam bidang penelitian. Maka manfaat karya tulis ilmiah ini yang baik adalah tentu saja apa kira-kira? A, B, C, D, E. Ya, manfaatnya karya tulis ini adalah untuk kaidah keilmuan, itu berarti manfaat teoritis dan praktis ya. Jadi nomor 1 adalah E. Nomor 2, ada banyak ragam karya tulis ilmiah. Ada karya tulis ilmiah termasuk kategori populer dan non-populer. Suatu karya tulis ilmiah yang dibuat untuk keperluan presentasi maupun diskusi disebut A. Makalah, B. Artikel jurnal ilmiah, C. Buku akademik, D. Review artikel, E. Laporan penelitian. Nah, di sini yang ditanyakan adalah karya tulis ilmiah yang dibuat untuk keperluan presentasi maupun diskusi, itu jenis karya tulis apa? Mungkin ketika kuliah dahulu sering mendapatkan tugas untuk presentasi dan diskusi. Nah, itu biasanya diperintahkan oleh dosen itu untuk membuat apa? Nah, tentu saja kita diminta untuk membuat apa? Makalah ya. Jadi nomor 2 adalah A. Makalah. Nomor 3, karya tulis ilmiah sering dipahami sebagai karya tulis yang sulit dipahami dan hanya dilakukan oleh orang tertentu saja dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Namun prinsipnya karya tulis ilmiah secara sederhana dapat dipahami sebagai A. Tulisan yang disusun berdasarkan fakta dan analisa, disajikan dengan bahasa yang baku dan memberikan informasi yang objektif dan rasional. B. Suatu karya yang dipublikasi pada media online dan offline dan memiliki keterbacaan yang tinggi. C. Suatu karya memiliki rujukan dan publikasi ilmiah. D. Suatu karya yang ditulis oleh pakar di bidangnya. E. Suatu karya yang didukung oleh fakta dan data ilmiah. Nah, yang ditanyakan ini adalah karya tulis ilmiah yang secara sederhana itu yang mudah dipahami itu sebagai apa? Ya, nomor 3 ini jawabannya adalah A, B, C, D, E. Pertiga adalah yang A ya. Karya ilmiah yang sederhana, karya tulis ilmiah yang sederhana itu dapat dipahami bahwa tulisan yang disusun itu berdasarkan ini fakta dan analisa. Nah, jadi karya tulis itu bisa dipahami secara fakta, kemudian bisa dianalisa dan disajikan dengan bahasa yang baku dan memberikan informasi yang objektif dan rasional. Itu pengertian pemahaman karya tulis ilmiah secara sederhana ya. Jadi nomor 3 adalah A. Nomor 4, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolahnya. Jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam pelaksanaan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar. Hakikat manfaat dari PTK adalah A. Memberikan manfaat bagi siswa dan guru dalam pembelajaran, B. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan proses yang ilmiah, C. Meningkatkan mutu guru, D. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di sekolah, E. Perbaikan kinerja secara profesional. Nah, penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru di lingkungan sekolahnya. Nah, ini tentu PTK ini akan memberikan manfaat yang besar bagi siapa? Nah, kira-kira apa jawabannya nomor 4? Nah, maka manfaatnya bagi siapa? Bagi kualitas pendidikan di sekolah dan meningkatkan kualitas
pembelajaran. Nah, jadi nomor 4 adalah D, meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di sekolah. Nomor 5, dalam menyusun laporan PTK secara umum berisi 3 hal, yaitu bagian awal, batang tubuh, dan bagian akhir laporan. Yang termasuk batang tubuh laporan penelitian PTK adalah A. Halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, antar pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, grafik, dan lampiran. B. Daftar pustaka dan lampiran. C. Bagian pendahuluan, kajian teori, prosedur penelitian, tindakan kelas, hasil penelitian dan hasil pembahasan, simpulan, dan saran. D. Latar pengantar, daftar isi, kajian teori, hasil penelitian, dan lampiran. E. Kajian teori, pembahasan, daftar tabel, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, yang ditanyakan di sini adalah batang tubuh laporan PTK. Nah, karena PTK itu kan terdiri dari bagian awal, batang tubuh, dan bagian akhir laporan. Nah, batang tubuh itu terdiri dari apa? Nah, ini A, B, C, D, E. Ya, yang sesuai adalah yang C, bagian pendahuluan, kajian teori, prosedur penelitian, tindakan kelas, hasil penelitian dan hasil pembahasan, simpulan, dan saran. Ini termasuk bagian batang tubuhnya PTK ya. Jadi nomor 5 C. Nomor 6, merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK disebut A. Refleksi, B. Siklus, C. Planning, D. Observasi, E. Controlling. Nah, di sini yang ditanyakan adalah merenungkan kembali itu tindakan perbaikan itu termasuk apa dalam PTK itu. Nah, termasuk apa? Kira-kira termasuk refleksi A ya. Refleksi itu merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar. Intinya adalah tindak lanjut dari PTK itu. Maka diperlukan refleksi. Nomor 6 adalah A. Nomor 7, salah satu model dan bentuk PTK yang sering digunakan dalam dunia pendidikan diantaranya model Court-Lewin. Menurut PTK terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah. Keempat langkah tersebut secara berurutan adalah A. Perencanaan, observasi, refleksi, aksi. B. Observasi, perencanaan, aksi, refleksi. C. Aksi, observasi, refleksi, perencanaan. D. Perencanaan, aksi atau tindakan, observasi, refleksi. E. Perencanaan, observasi, aksi, refleksi. Nah, jadi keempat langkah urutan PTK itu yang pertama adalah apa? Perencanaan, kemudian aksi atau tindakan, kemudian selanjutnya observasi, kemudian yang terakhir adalah refleksi. Nah, jadi nomor 7 adalah D. Nomor 8, karya ilmiah hasil PTK merupakan salah satu pengembang diri di bidang titik-titik. A. Modifikasi karya. B. Karya inovatif. C. Pengembangan diri. D. Publikasi ilmiah. E. Inovasi pembelajaran. Karya ilmiah hasil PTK itu termasuk dalam bidang apa? Nah, karena PTK ini termasuk karya ilmiah, penelitian, maka termasuk dalam bidang publikasi ilmiah. D. Nomor 8. Nomor 9, guru mengamati kemampuan menemukan ibroh dari materi kisah-kisah Nabi dan Rasul masih sangat lemah. Guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan pembelajaran menggunakan video. Rumusan masalah yang tepat untuk permasalahan penelitian tindakan di atas adalah A. Mengapa siswa lebih suka melihat video daripada penjelasan guru? B. Bagaimana media video yang baik untuk pembelajaran siswa terkait kisah-kisah Nabi? C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibroh dari kisah-kisah Nabi? D. Apakah memilih video lebih penting dari penjelasan guru? E. Seperti apa penjelasan guru agar dapat didengarkan siswa? Nah, jadi di sini seorang guru akan melakukan pengamatan, yaitu kemampuan menemukan ibroh dari kisah Nabi dan Rasul itu ternyata masih melemah. Nah, maka guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan menggunakan pembelajaran menggunakan video. Nah, maka rumusan masalah ini apa kira-kira yang sesuai dalam penelitian ini? Maka guru untuk mengatasi hal itu yaitu menggunakan video ini sebagai jalan keluar dalam memberikan materi, terutama kisah-kisah para nabi dan rasul. Nah, maka rumusan masalah yang tepat bagaimana? A, B, C, D, atau E? Nah, yang sesuai adalah yang C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibroh dari kisah-kisah nabi? Nah, jadi
media video ini sebagai dasar utamanya penggunaan medianya. Nah, maka yang nomor 9 adalah yang C. Nomor 10, yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian-penelitian yang lain adalah adanya karakteristik tertentu, yaitu A. Inovatif, aktif, kolaboratif, dan siklusistis. B. Inovatif, kreatif, kolaboratif, dan siklusistis. C. Inovatif, partisipatoris, kolaboratif. D. Inovatif, kolaboratif, siklusistis, partisipatoris. E. Partisipatoris dan siklusistis. Jadi karakteristik dari penelitian tindakan kelas dibanding dengan penelitian-penelitian yang lain itu kira-kira apa? A, B, C, D, E. Ya, yang sesuai adalah yang D, harus inovatif, kolaboratif, terus siklusistis, kemudian partisipatoris. Nah, hal ini yang merupakan pembeda dari penelitian tindakan kelas dengan penelitian yang lain. Maka nomor 10 adalah D. Nomor 11, Pak Hamid adalah seorang guru yang selalu menggunakan penelitian tindakan kelas untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembelajaran di kelasnya. Untuk memastikan bahwa penelitian tindakan kelas yang dilakukannya benar-benar dapat menyelesaikan masalah, maka langkah-langkah sistematis yang dilakukan Pak Hamid adalah A. Pengamatan, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. B. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. C. Pelaksanaan, perencanaan, pengamatan, dan refleksi. D. Pengamatan, pelaksanaan, perencanaan, dan refleksi. E. Refleksi, pelaksanaan, perencanaan, dan pengamatan. Nah, di sini tentu kalau mengacu pada 4 langkah dari PTK penelitian tindakan kelas itu adalah apa kira-kira nomor 11 ini. Maka Pak Hamid ini melakukan langkah-langkah yaitu B. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi nomor 11 B. Saat Pak Abdullah menemukan masalah pembelajaran di kelas berupa rendahnya kemampuan membaca Al-Quran di kalangan peserta didik, maka pada penelitian tindakan kelas yang dilakukannya, ia mengumpulkan data kemampuan membaca Al-Quran peserta didik dengan teknik titik-titik. A. Wawancara. B. Kuesioner. C. Tes tulis. D. Tes unjuk kerja. E. Dokumentasi. Nah, di sini Pak Abdullah akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menemukan masalah di kelasnya berupa rendahnya kemampuan membaca Al-Quran. Maka teknik yang sesuai adalah apa kira-kira untuk mengumpulkan data, yaitu dengan tes unjuk kerja ya. Jadi unjuk kerja. Nomor 12 adalah di nomor 13, makalah merupakan karya tulis ilmiah yang disusun untuk keperluan presentasi maupun diskusi. Makalah biasanya menyajikan sebuah topik dari sudut pandang tertentu yang ditawarkan penulis. Berikut ini ciri-ciri makalah adalah kecuali A. Berjumlah 50-100 halaman. B. Mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah. C. Ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik. D. Memiliki pola berpikir rasional. E. Disusun secara sistematis. Ini ciri-ciri makalah. Kalau kecuali berarti yang mana? A, B, C, D, E. Nah, yang sesuai adalah yang A karena kecuali. Nah, berjumlah 50-100 halaman itu bukan termasuk makalah. Kalau makalah itu biasanya hanya 5 halaman atau 10 halaman ya, tidak sampai 50-100 halaman. Maka nomor 13 adalah A, kecuali. Nomor 14, otentitas dan originalitas sebuah karya tulis ilmiah merupakan salah satu faktor penting dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini menunjukkan kredibilitas seorang penulis. Salah satu penanda karya tulis ilmiah yang baik adalah memiliki rujukan berasal dari sumber yang jelas. Berikut ini sumber-sumber rujukan yang jelas dan akurat adalah kecuali A. Kutipan di media sosial. B. Buku. C. Artikel jurnal. D. Makalah. E. Laporan penelitian. Sumber-sumber rujukan dari karya tulis ilmiah ya tentu harus dari sumber yang terpercaya. Nah, maka sumber yang terpercaya itu yang mana? Ya tentu saja dari buku, dari artikel jurnal, dari makalah, atau dari laporan penelitian. Maka kalau kecuali berarti yang A. Kutipan di media sosial itu sumber rujukannya tidak akurat ya. Maka yang benar adalah yang A, kecuali. Nomor 15, di bawah ini yang merupakan bentuk karya tulis ilmiah adalah A. Makalah, jurnal ilmiah, PTK, review, artikel, laporan penelitian. B. Makalah, clipping, jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian. C. Makalah,
jurnal ilmiah, resensi buku, review artikel, laporan penelitian di makalah jurnal ilmiah, buku akademik, review atau artikel, novel. Nah, yang termasuk bentuk dari karya tulis ilmiah. Ya tentu yang bukan itu novel, resensi buku, clipping itu bukan termasuk dari karya tulis ilmiah. Maka yang termasuk karya tulis ilmiah yang mana? Yang A, makalah, jurnal ilmiah, PTK, review atau artikel, laporan penelitian itu termasuk karya tulis ilmiah. Ya, jadi nomor 15 adalah A. Baik Sobat Jurnal Edukasi ya, demikian tadi 15 soal terkait tentang publikasi ilmiah profesional 2 untuk persiapan pemetaan kompetensi guru BK online PPKB GPAI 2023. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambahkan referensi untuk bagi yang akan menyelenggarakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.